لله نستغرق فردوسي أعلى ولا نقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari kitab kita yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kedua. Kita baca terlebih dahulu untuk mengambil keberkahan. Sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsani An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Baik, itu dulu kita artikan dan insyaallah kita akan jelaskan dengan perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, hadis yang kedua daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada hadis yang kedua yang akan kita pelajari. Ambil hikmah. Hadis ini sangat agung, hadis ini sangat penting. Akan dibicarakan nanti sendi-sendi daripada agama. Itu disebutkan di dalam hadis ini. InsyaAllah kita bisa dapat mengambil hikmah hadis ini, berulang-ulang bacakan, berulang-ulang pahamkan, berulang-ulanglah untuk mendalaminya sehingga kita akan mendapatkan ilmu baru di dalam hadis yang kedua, hadis Arba'in ini. Hadis ini kita akan bacakan dan kita akan artikan, insyaallah kita akan telaah daripada perkata dan juga penjelasan masing-masing. Silahkan diterjemahkan. An Umar radhiyallahu anhu, daripada Umar radhiyallahu anhu, moga-moga meridhai oleh Allah, anhu daripadanya Umar. Aidan juga. An Umar radhiyallahu anhu aidan,
daripada Umar radhiyallahu anhu. Kalimat ini adalah maqam doa, kedudukannya sebagai doa. Radhiyallahu, rahimallahu. Nah, itu bila ada rahmat, ridha lah disandingkan dengan lafaz Allah, itu artinya maqam doa, artinya yaitu kedudukan sebagai doa. Semoga, kalau bahasa kita, semoga Allah meridhai daripadanya. Kalau bahasa nahwunya, pesantrennya, moga-moga meridhai oleh Allah anhu, daripadanya Umar. Gitu. Aidan juga. Aidan juga. Nah, apa maksud daripada hadis yang pertama ini? Hadis ini yaitu dikatakan, disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab juga. Walaupun tidak disebutkan Umar bin Khattab seperti hadis yang pertama, tetapi di situ ada lafaz disebutkan aidan. Kalau sudah disebutkan aidan, itu menunjukkan bahwasannya hadis kedua ini sama daripada yang menyampaikan hadis Rasulullah dengan yang pertama. Makanya tidak disebutkan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak. Akan tetapi an Umar radhiyallahu anhu aidan. Aidan itu juga berarti beliau juga, hadis pertama dan hadis kedua Sayyidina Umar bin Khattab lah yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Apa katanya? Qala, berkata dia. Dianya siapa ini? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Bainama di antara kami, nahnu julusun, kami duduk, duduk. Perhatikan bahasanya. Jalasa, fi'il madhinya, pastennya yajlisu, julusun. Nah, kalimatnya di sini masdar. Berarti dia masdar. Bainama nahnu julusun, ketika kami, juga boleh bainama, di antara kami duduk. Makna duduk ini dia jalasa, artinya duduk ya. Tapi duduk yang di sini adalah duduk santai-santai. Duduk santai, rehat, duduk akrab lah. Duduk santai. Dia ini adalah julusun, duduk santai. Duduk santai. Duduk santai artinya, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun. Suatu ketika kami duduk santai-santai. Inda Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Inda, di sisi Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu ketika, pada suatu hari. Kalau bahasa kita balikkan, balikkan ke bahasa Indonesia. Suatu hari kami
tengah duduk-duduk santai dengan Rasulullah SAW. Kami di samping Rasulullah. Nah, gitu. Yang mudah paham kan? Cara mengartikan kitab dan cara menjelaskan kitab itu kalau versi daripada pesantren boleh dari depan, boleh dari belakang, boleh dari tengah, atau diputarkan. Yang kalimatnya menyesuaikan dengan bahasa kita. Arabnya mengikuti. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Di antara kami satu hari kami duduk santai-santai berehat-rehat dengan Rasulullah berkumpul. Karena kan di mana ada Rasulullah, di situ ada sahabat. Maka Rasulullah itu lebih dekatnya dengan sahabat. Maka beruntung orang-orang yang senantiasa kemana Rasulullah, dia duduk santai. Duduk Rasulullah itu ilmu, semua apa saja ilmu. Sahabat yang mengomong di dalam hadis arba'in ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab saat itu. Nah, suatu saat ketika mereka duduk, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Kita sambung. Idh tala'a alaina. Idh tala'a alaina. Apa arti idh? Siapa tahu apa arti idh? Apa arti idh? Pak Malia tahu idh. Padahal udah diulang tafsir ya. Apa dia? Idh, jika idh. Apa arti idh? Coba, siapa tahu udah diulang-ulang. Apa? Kalau diartikan idh ini artinya adalah yaitu ketika idh artinya ketika. Fokus ke idh. Idh artinya ketika. Ya, idh artinya ketika. Tapi di dalam hadis ini bukan artinya ketika. Makanya kita harus turunkan semua lafaz idh, tapi maknanya yang banyak. Maknanya banyak. Bisa diartikan idh lama. Ya. Banyak makna daripada idh. Tetapi dalam arti tafsiran syarahan hadis arba'in ini, mereka para ulama ini mengartikan idh ini adalah yaitu hurufnya ini adalah idh ini adalah huruf disebut dengan faja'ah. Idh ini merupakan huruf artinya idh faja'ah. Apa arti faja'ah? Tiba-tiba. Bukan ketika. Jadi makna luas tentang daripada idh ini. Idh, suatu hari kami tentang duduk santai-santai di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Sayyidina Umar. Idh, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba gitu. Lagi santai kita, lagi ngaji kita, tiba-tiba ada orang yang datang. Tala'a alaina, muncul alaina di atas kami. Ketika kami berkumpul, maka muncul. Tala'al badru alaina, muncul bulan purnama. Idh tala'a alaina, tiba-tiba muncul atas kami. Siapa itu yang muncul? Rajulun syadidun bayad. Seorang laki-laki syadidun, bersangatan putih pakaian. Bersangatan putih pakaian. Syadid, sangat. Bayad, putih. Thiyab, pakaian. Syadid, sangat putih pakaian. Kalau kita balik bahasa Indonesia, pakaian yang sangat putih. Nah, gitu.
Tapi kita harus terjemahkan dengan secara perkataan. Ittala'a alaina, tiba-tiba datanglah ke atas kami saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah, di sisi Rasulullah muncul seorang laki-laki yang mana pakaiannya sangat-sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya, sangat hitam rambutnya. Syadidu sangat, sawadi hitam, aswad hajar aswad, sawad sangatan hitam, sya'ri rambut. Sebagian ulama ada yang mengatakan yaitu laki-laki itu jenggotnya yang sangat hitam, sangat hitam, pakaian putih. Bagian lagi rambutnya yang sangat hitam, lebat. Dah. Enggak sih? Muncul tiba-tiba, ittala'a alaina, muncul tiba-tiba di atas kami saat kami duduk istirahat dengan Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki. Siapa yang muncul? Rajulun. Makna rajulun di sini adalah laki-laki. Dia adalah laki-laki. Siapa yang laki-laki ini yang datang ini? Laki-laki yang datang ini, laki-laki ini dia dengan berpakaian yang sangat putih. Pakaian yang sangat putih. Pakaian sangat putih. Ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia diterjemahkan. Kalau bahasa perkataannya bukan gitu. Pakaian sangat putih. Siapa laki-laki ini? Rambutnya sangat hitam. Rambut yang sangat hitam. Rambut yang sangat hitam. Rajul, kata ulama mensyarahkan hadis ini, laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Nah, Allah izinkan malaikat Jibril yaitu dapat menyerupai manusia dengan izin Allah. Memang malaikat ini kan terbuat daripada cahaya, tapi atas izin Allah, yaitu daripada malaikat ini yang laki-laki ini ternyata malaikat Jibril, yaitu dapat daripada berjumpa dengan tubuh manusia. Satu riwayat mengatakan itu disebut yang daripada orang Arab Badui di pedalaman, tetapi sangat tampan. Sangat tampan laki-laki. Nah, dialah ini daripada malaikat Jibril, rajulun, yang pakaian sangat putih, yang rambutnya sangat hitam. Disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, itu syarah Arba'in, bahwasannya laki-laki ini yang tersebut adalah malaikat Jibril itu bertemu dengan sampai mengubahkan dirinya, bertemunya dirinya itu sebanyak 24.000 kali. Ada yang meriwayatkan 24.000 kali bertemu Nabi. Riwayat lain tak terhitung katanya. Ya, ini rujukannya dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Syarah Arba'in.
Ya. Nah, ini rajulun syadidul bayad thiyab, syadidu sawad sya'ri, sangat hitam. Ternyata itu adalah malaikat. Apa pesannya? La yura alaihi athar safari, la yura alaihi athar safari, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui, alaihi atasnya, tidak ada yang mengetahui, alaihi atasnya seorang laki-laki tadi, atharu bekasan safar, perjalanan. Tidak nampak, tidak kelihatan laki-laki itu, tidak nampak atau tidak kelihatan itu laki-laki bahwasannya ada bekas-bekas dia itu seorang perjalanan musafir. Enggak nampak. Berjumpa tiba-tiba masuk di tempat kita, bisa tiba-tiba enggak nampak. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak, tidak kelihatan alaihi atasnya bekasan perjalanan. La yara, la yara. Ada yang membacanya la nara dengan nun fathah. Ada yang baca la yara, ada yang baca dengan la nara. Ya. Kalau la nara ini perkataan kata Imam Ad-Daqiq Syarah Arba'in, Imam Ad-Daqiq, ya, beliau mengatakan la yara, la nara sama. Beliau artinya yaitu lafaznya sama maknanya. Sama makna, artinya yaitu tidak kelihatan, kelihatan, tidak nampak. Boleh dibaca la yara, boleh dibaca la nara, boleh. Ya la nara berarti pendapat Imam Ad-Daqiq Syarah Arba'in juga. Wala ya'rifuhu, wala ya'rifuhu, dan tidaklah mengenal akan dia di antara kami, minna di antara kami, ahad, seseorang pun. Wala ya'rifuhu, dan tidak mengenal akan dia laki-laki tadi, minna di antara kami semua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ahad, seseorang pun. Jadi duduk santai, duduk manis, duduk berehat dengan Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, muncul dia, tapi enggak nampak perjalanan jauh. Satu orang di antara kami tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal. Hatta jalasa, sehingga duduk, ia. Dhamirnya huwa itu kembali kepada rajulun, kata gantinya ada dalam huwa. Hatta, sehingga duduk ia, laki-laki tadi, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dia. Fa asnada, maka atau lalu, fa asnada, maka asnada menyandarkan rukbatayhi, kedua lututnya, ila rukbatayhi, kepada lututnya Nabi. Paham? Laki-laki itu fa asnada, menyandarkan ia laki-laki itu, rukbatayhi, akan kedua lututnya laki-laki, ila rukbatayhi, kepada lututnya Nabi, kepada kedua lututnya Nabi.
wa wadha'a, dan meletakkan ia laki-laki tadi kaffaihi, dua telapak tangannya. Dia letakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas dua pahanya Nabi. Fakhidaihi, di atas kedua paha Nabi. Sudah? Datang ke Nabi, menyentuh atau bersandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi, dan meletakkan dua telapak tangannya kaffaihi ila fakhidaihi, kedua paha Nabi. Baik, ya. Sudah, artinya apa komentar para ulama tentang hadis ini? Perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada pelajaran yang kita dapat dari laki-laki yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran. Satu, pelajaran yang kita dapat, yang kita ambil dari hadis ini, kata ulama bahwasannya seseorang itu bila dia berjumpa, bila dia dengan ketemu yang seperti tadi, seorang laki-laki masuk dia dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang hitam, kemudian masuk di tempat duduknya santai-santai para sahabat, ternyata ada Rasulullah dan satu orang pun tidak ada mengenalnya, maka di situ dia langsung duduk bersandar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua lututnya, dan sampai dia memegang dua telapaknya fakhidaihi, atas paha Nabi. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari perilaku seorang laki-laki ini, ternyata malaikat Jibril ternyata hendak mengajarkan sahabat. Sahabat tidak tahu. Nanti maka di ujungnya, tahu tak kamu siapa tadi? Enggak. Wallahu a'lam wa rasulah. Dia sebutkan Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Maka di sini bisa kita ambil apa pelajaran? Pertama, jika engkau menjumpai seorang pemimpin, jika engkau menjumpai daripada ulama, maka engkau dianjurkan yaitu dengan pakaian putih, pakaian indah, untuk mencari ilmunya, untuk mengambil ilmunya. Maka pelajaran ini daripada seorang laki-laki, bukan mengajarkan Nabi, tetapi mengajarkan sahabat. Mengajarkan sahabat pada hakikat mengajarkan kita. Bila kita menuntut ilmu, kata ulama, menuntut ilmu, berjumpai seorang ulama, maka yaitu dengan pakaian indah, pakaian putih lebih baik. Dianjurkan dengan pakaian putih. Ini pelajaran kita ini semua. Bila mengambil ilmu, ya, sama seperti kita salat Jumat sunat, untuk salat Jumat itu pakaian putih, dengan ulama kalau dapat begitu. Ini ajarannya, ajaran sahabat, untuk sahabat, tapi hakikatnya kita. Ini yang bisa kita dapat petik. Ya, dianjurkan pula ilmu-ilmu yang kita bacakan, ilmu yang kita dapatkan, atau ada mendatangi seorang ulama dengan pakaian indah, bahkan pakaiannya wangi. Jangan sampai mendatangi ulama, ulama itu yaitu ketika dia hendak kita minta pandangan beliau, jangan sampai datang kepada beliau buka aurat di atas itu dengan pakai celana pendek, pakai baju biasa begitu saja. Itu adalah kita kurang adab. Kita minta ilmunya, kita minta pengetahuannya, kita minta ini, ternyata tidak demikian.
malaikat Jibril mengajarkan sahabat, bukan begitu. Bukan untuk mengajarkan Nabi, bukan. Tapi mengajar, nanti baru Nabi jelaskan di ujung hadis ini tadi. Dan, nah, mengapa demikian? Kita dianjurkan supaya ilmu itu dapat masuk ke dalam hati kita. Begitulah para ulama salaf. Imam Malik rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, pembangun daripada mazhab Maliki. Imam Malik, beliau ketika datang tamu ke rumah beliau, itu ajudannya lah atau khadamnya lah, bila ada orang yang berjumpa dengan beliau datang ke rumah beliau, maka Imam Malik berkata, wahai tuan, ada yang mau berjumpa dengan tuan. Siapa? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Maka kata Imam Malik apa? Apakah dia bertanya tentang hadis Rasulullah? Itu saya tidak tahu. Pokoknya dia bertanya. Pokoknya dia datang kemari tidak berjumpa tuan. Kalau dia bertanya kepadaku tentang Rasulullah, silakan. Kalau tidak, jangan. Maka setiap kali ada tamu datang berjumpa dengan Imam Malik tentang agama, tentang hadis Rasulullah, Imam Malik itu apa dia? Mengambil pakaian indah, pakai jubah putih, pakai minyak wangi, berwudu dengan indah. Kenapa? Karena dia menyampaikan hadis Rasulullah. Begitulah ulama-ulama dahulu. Bila ada orang datang kemari ke rumahnya untuk bertanya tentang agama, beliau ambil wudu dulu, gantikan pakaian seperti mahkota, gantian pakaiannya itu dengan indah. Ya, begitulah sikap keulamaannya itu dipakainya, dan itu disunatkan. Disunatkan bagi seorang yang alim itu dia memakai keulamaan. Disunatkan bagi orang yang menuntut ilmu itu dia pakaian yang rapi dan bersih, setidaknya putih. Jangan dia itu pakaiannya itu ingin mengambil hadis Rasulullah, ingin hadis ayat Allah, perkataan ulama, tapi dengan pakaian biasa-biasa. Ini salah. Kurang adab dalam satu menuntut ilmu. Contoh, siapa? Ibnu Abdissalam, pakai Abdissalam. Contoh Ibnu Abdissalam. Ya. Sangat dianjurkan berpakaian indah. Sangat dianjurkan berpakaian kebesaran ulama. Jangan dianjurkan, ditekankan seorang ulama yang keilmuannya, seorang penuntut ilmu, dia putihnya dianjurkan. Contohnya Ibnu Abdissalam. Beliau saat itu sedang tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, Syekh Ibnu Abdissalam, ini beliau ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau itu pakaian ihram, Pak. Dia pakai ihram juga. Sedang tawaf. Menegur salah satu jamaah yang sedang tawaf. Saat ditegur, maaf, Pak, ini salah. Ini kurang adab. Tidak boleh kita yaitu dengan cara begini tawafnya kurang adab. Apa kata yang mendengar ini? Langsung dia berkomentar, emang kamu siapa menasihatin saya? Bahasanya begitu. Emang kamu siapa? Gak dengerin. Sehingga dia itu membantah, ya, membantah daripada perkataan nasihat yang baik itu. Maka yaitu Syekh Ibnu Abdissalam, beliau ganti pakaian kebesaran ulamanya. Beliau sampaikan kebesaran ulama, berjumpa dengan orang itu lagi. Kebesaran ulama nampak itu di kota Mekah itu siapa-siapa. Ya, seperti pakaian para imam Masjidil Haram itu kebesaran para ulama itu. Enggak sembarangan itu memegang itu. Enggak sembarangan itu memakainya itu. Jadi orang yang tertentu dan orang yang alim dipakai kebesaran, pakai sorban, pakai nyalnya.
maka yaitu ketika dinasihatkan oleh Syekh Ibn Abdul Salam, maka yaitu mereka mendengarkan fatwa Syekh Ibn Abdul Salam. Ini pengaruh daripada yaitu dengan pakaian ini bisa menampakkan syiar sampai ke telinga masyarakat. Saya misalkan saya nyampaikan hadis Rasulullah, saya sampaikan ini, tapi saya nggak pakai peci, saya pakai celana jeans, pakai baju kaki. Bapak kira-kira dengar nggak? Kurang yakin kan? Kurang yakin. Apa iya? Jangan-jangan kebetulan aja. Begitu juga Bapak menyampaikan kepada orang yang Bapak sendiri ngaji di sini, tiba-tiba di PT udah nyampaikan kepada orang tentang sebenarnya, dia nggak terima. Emangnya kamu ustaz? Bahkan dibilangin kita ustaz, karena dia nggak tahu, karena belum menampakkan daripada kebesaran. Itu dianjurkan. Kalau dia tidak begitu, maka nanti tidak sampai hadis Rasulullah. Makanya dianjurkan dengan pakaian kebesaran ulama. Begitu juga seorang khatib Jumat, itu disunatkan dengan pakaian kebesaran para khatib. Disebutkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Bahkan dengan pakai jubah. Ya, jangan sampai di khatib itu pakai celana su'ul adab. Setidaknya kain sarung lah. Atau dia pakai kain sarung, itu setiap masjid yang besar-besar itu meletakkan jubah itu. Baik yang si muadzin ataupun di yang masjid itu dipakaikan jubah. Jadi wibawanya ada di situ. Masjid Raya Medan, Masjid Sultan, itu khatibnya itu pakai jubah itu. Walaupun dia tidak pakai sorban yang ini, paling dia pakai burdah. Oke, ditutupkan seperti ini. Atau riddah ini, di jubah. Tapi jubahnya jangan bawa pulang Pak Ustaz, ini khusus masjid bilang. Ya, ada yang dari masjid, ini khusus masjid. Setiap orang. Itu kewibawaan. Naik di mimbar dengan tangga. Tuh, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wibawa. Jadi syiar yang disampaikannya itu masuk gitu. Makanya dianjurkan para ulama itu dengan memakai yang indah. Yang murid saja menuntut ilmu dengan pakai indah, jadi jangan sampai. Jelas. Oke, ini satu pelajaran kita. Bila kita berjumpa dengan para ulama, maka yaitu pakailah dengan pakaian indah bila ingin ilmunya. Jangan sampai kita ingin ilmunya tapi kita biasa-biasa saja, namanya su'ul adab terhadap ilmu yang kita ambil itu. Nah, yang kedua, pelajaran yang bisa kita dapat daripada kedatangan seorang laki-laki ini berjumpa dengan Rasulullah, langsung Pak, apa dia? Lututnya yaitu bersandar dengan Nabi, lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lututnya bersandar dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seorang itu hendak menanyakan sesuatu, maka yaitu seseorang ini bila dia ingin menanyakan sesuatu agama atau dia itu mendatangkan para ulama, jangan jauh-jauh menuntut ilmu agama, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh kepada orang yang kita ingin mintakan fatwanya, jangan. Ini sudah ada etika yang diajarkan seorang laki-laki ini, dialah malaikat Jibril mengajarkan 4 sahabat-sahabat itu. Makanya kita supaya dekat dengan ulama, duduk dekat dengannya, jangan jauh. Ini kadang-kadang begitu datang para ustaz, dengan datang gurunya maka malah menjauh, malah meminggir. Tidak. Ustaz itu tak perlu ditakuti, tapi disegankan ilmunya. Jadi bukan berarti malu saya tidak mau bertanya. Tidak. Saat ada yang di dalam mulut kita, tanyakan, tapi dengan dekat. Dekat maksudnya laki-laki, yang perempuan ya lain. Itu maksudnya dengan perempuan yang dekat. Ya kan? Yang laki-laki dengan laki-laki. Artinya begitu diajarkan oleh malaikat Jibril. Jangan kita begitu kita dekat takut nanti kenapa? Nanti saya diceramain pula. Nanti saya tobat pula jadi ngaji jadinya. Ya kan, orang takut ini. Seharusnya ketika dekat dia dengan ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan mereka, itu senang seperti laki-laki. Padahal dia orang-orang lain nggak kenal. Oh,
saya nggak kenal. Kok bisa dia masuk ke tempat kami duduk-duduk, langsung dia nyelonong saja, duduk, lututnya dekat dengan Nabi. Bukan itu saja dekatnya, apa dia lagi? Yaitu telapak tangannya di paha Nabi. Satu, ya, dekat dengan ulama. Ketika yaitu bertanya. Berarti lututnya dengan lutut Nabi ini berdekatan, berhadapan. Begitu dia, berhadapan. Nabi depan, laki-laki ini di depan. Jadi ketika itu dia bertanya. Saat dia bertanya langsung membentangkan. Begini, dia itu. Fakhidaini, kaffaini, dipukul begini, paha Nabi, mendekatin. Artinya disebutkan apa? Wa wadda'a, bukan pukul, wa wadda'a, diletakkan. Wa wadda'a, laki-laki ini meletakkan telapak tangannya di paha Nabi. Ini menunjukkan apa? Yaitu seseorang bila dia bertanya dengan cara begitu. Maaf Ustaz, saya tidak mau bertanya. Saya ada masalah, kurang paham tentang masalah bacaan salat saya. Maaf Pak Ustaz, ini berhadapan dengan santun. Dan orang yang ditanya itu dia harus lapang dada. Kadang-kadang kan ada orang yang bertanya, Ustaz, ini mau tanya nih. Ada juga gitu. Dia harus lapang dada. Ya, harus dia sampaikan. Sebab dia belum sampai ke sini. Adabnya ini. Oh gitu Pak Ustaznya. Udah bertanya, dikagetnya pula Pak Ustaz lagi. Dikagetnya pula ulama gurunya lagi. Ini tidak. Tapi meletakkan wadda'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Artinya bila kita bertanya sesuatu tentang agama, tentang hadis Rasulullah, tentang ayat Allah, maka dekatkan kita supaya masuk ilmu itu. Makanya para ulama mengatakan apa? Jangan jauh ngaji, duduk rapat. Jangan jauh. Makanya coba lihat, kalau udah ngaji para ulama-ulama, para habib-habib itu, mereka begini dekat. Supaya apa? Ruh ini sampai ini, ruh ilmu itu cepat sampai sini satu. Karena menyebar deh. Tapi kalau jauh-jauh, udah menjerit-jerit pun tak masuk-masuk. Tak masuk. Makanya coba kalau bapak rapat, kalau bapak duduk-duduk, dapat itu, nggak akan masuk kalau jauh sana, satu sana. Ayolah para rapat dulu. Kita kan ada membicarakan sesuatu. Nah, baru dah muncul pemahaman itu. Solusinya muncul. Makanya ketika kita dalam kita rapat, dalam kita muzakarah ilmu, dekat-dekat. Buka kitabnya, halaman berapa? Buka hadisnya, halaman berapa? Halaman berapa? Buat halaqah. Ini menunjukkan bahwasannya etika seorang yang menanya, yaitu harus dia dekat, tetapi dengan meletakkan pahanya. Tapi etika bukan langsung dipukul. Kaget Pak Ustaz itu.